106 FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 11, jadi sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini menemani Anda, sahabat ya, di edisi Rabu 22 November 2023. Dan seperti biasa, perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Jadi terima kasih untuk IDI Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan, sahabat. Setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan kepada masyarakat. Dan untuk Anda yang tertinggal episode-episode dari perjalanan Rumah Sehat Surabaya, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu, sahabat. Dan di edisi kali ini di Rabu 22 November 2023 kita memiliki tema peringatan Hari Diabetes Sedunia. Ya, sahabat, Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 0817300096. Sudah hadir narasumber yang akan memberikan kita edukasi dan informasi seputar tema kita hari ini di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Apa kabar Dr. Jongki Hendro Prayitno, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Mbak Yanti. Apa kabar sahabat Merkuri? Terima Semuanya kasih. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Amin. Ini yang terpenting ya, Dok. Sehat itu mahal. Ya, kita sudah merasakannya kemarin ya. Pandemi ternyata betul. Sehat itu sangat-sangat mahal. Sangat mahal gitu ya. Jadi kita juga pengennya di perjalanan Rumah Sehat ini memberikan awareness, edukasi berkaitan dengan pentingnya menjaga kesehatan, sahabat. Apalagi kalau bicara diabetes ya, Dok. Ini kan tidak mengenal usia ya, Dok. Betul. Semakin kesini kok semakin muda ya. Iya, semakin kesini semakin kesono gitu kalau anak sekarang gitu ya, Dok ya. Semakin kesini semakin muda, padahal merasanya karena dulu besar badannya, karena ini pengalaman pribadi ya, ada saudara gitu ya, dulu besar kemudian dipikirnya dietnya berhasil, ternyata tiba-tiba diabetesnya 400 lebih. Aduh, dan itu banyak ya, Dok, kasus seperti itu? Banyak, jadi memang beberapa pasien itu kontrol atau karena keluhan utamanya justru penurunan berat badan ya, sebenarnya penurunan berat badan, ternyata itu akibat diabetes, gula darah yang tinggi, hiperglikemi yang dalam jangka waktu lama bertahun-tahun begitu ya. Dan itu yang harus mulai kita bangun awareness ya, sahabat. Nah, berkaitan dengan awareness juga di 14 November itu diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Ya, kalau melihat 14 November, kenapa sih, Dok, dipilih untuk diperingati sebagai Hari Diabetes kalau melihat ditetapkannya tanggal tersebut itu kenapa gitu, Dok? 14 November itu kalau sejarahnya itu bersamaan atau bertepatan dengan kelahiran dari Frederick Banting. Frederick Banting itu seorang ilmuwan pemenang Nobel yang menemukan apa yang disebut insulin ya, terapi insulin. Jadi terapi insulin yang sekarang ini berkat jasa beliau lah, karena besarnya jasa si Frederick Banting ini dalam penata laksanaan diabetes, maka Hari Diabetes Sedunia itu diambil sesuai dengan tanggal lahir beliau. Itu kenapa ditetapkan tanggal tersebut ya? Karena memang jasa dari penemu insulin tersebut, maka ditetapkannya 14 Februari sebagai Hari Diabetes Sedunia, sahabat. Dan untuk tema, kalau dalam peringatan Hari Kesehatan itu kan ada tema besar yang diusung untuk membangun awareness. Untuk diabetes sendiri untuk tahun ini apa, Dok, tema yang diangkat? Hari Diabetes Dunia mengambil tema access to diabetes care, artinya semuanya harus punya akses terhadap perawatan diabetes, entah itu informasi, pengobatan maupun konsultasi, ya semuanya harus memiliki akses yang mudah untuk ke sana dan semuanya harus sama mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan terapi untuk diabetes. Jadi akses to diabetes care untuk perawatan bagi penderita diabetes ini supaya banyak istilahnya didapatkan oleh para penderita dan juga terdekat ya, Dok, terjangkau dalam artian seperti mendekatkan perawatan ini untuk para penderita diabetes, sahabat. Untuk melihat sendiri, Dok, kondisi diabetes di Indonesia sekarang ini seperti apa? Tadi kan beberapa kasus ya, ini pengalaman pribadi saya gitu ya, ternyata banyak sekali kasusnya. Untuk di Indonesia seberapa besar kasus diabetes ini, Dok? International Diabetes Federation ya, yang menaungi diabetes di seluruh dunia itu sudah mengeluarkan
hitungan epidemiologi ya, di mana tahun 2021 itu ada 19,4 juta pasien diabetes di Indonesia, dan ini trennya selalu naik. Jadi pasien diabetes itu tidak pernah turun, dan ini merupakan PR kita bersama, gimana caranya. At least kita bisa menghambat itu aja sudah bagus. Ya. Tidak bertambah banyak begitu ya. Tahun 2045 diperkirakan ada 28,5 juta pasien, jadi meningkat hampir 2 kali lipat dari jumlah yang ada. Dan ini kita tidak hanya bicara mengenai angka ataupun jumlah penderitanya juga, tetapi juga karena kita sekarang national coverage ya, semuanya biaya kesehatan itu ditanggung pemerintah, maka kita akan bicara juga mengenai berapa besar biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk seorang penderita diabetes. Karena kita tidak bisa berpikir bahwa orang penderita diabetes kasih obat diabetes saja, tidak bisa begitu, karena diabetes itu tidak pernah datang sendiri. Dia pasti gandeng apa? Gandeng penyakit jantung, gandeng penyakit ginjal, gandeng syaraf dan sebagainya. Sehingga pembiayaannya itu selalu membengkak ya, dan ini pasti menjadi beban untuk pemerintah ya. Tinggal kuat-kuatan aja siapa yang ini berpengaruh juga pada ini berpengaruh juga pada layanan kesehatan ya, Dok ya. Kalau biaya semakin banyak, maka untuk masyarakat yang bisa terjangkau dengan pembiayaan itu kan juga akan semakin sedikit. Betul. Itu kan juga berpengaruh sahabat ya pada pembiayaan. Lebih mencengangkan lagi Mbak Yanti, bahwa masih ada 73% penduduk yang undiagnosed. Jadi fenomena gunung es ini baru yang disampaikan tadi adalah angka yang baru terdiagnosa. Betul. Tapi 73%-nya masih belum terdiagnosa, dan itu tinggal seperti bom waktu nanti akan muncul. Nah, inilah yang menjadi awareness kita semua untuk supaya bagaimana diabetes ini tidak menjadi problem besar di kemudian hari. Gitu. Ini yang ditakutkan ya, Dok ya, menjadi fenomena gunung es karena masyarakat kita itu kalau tidak benar-benar sakit itu tidak mau ke fasilitas kesehatan itu ya. Lebih gawatnya lagi, diabetes itu asimptomatis, tidak ada gejalanya begitu. Dan lebih parah lagi, minum obat ya itu tidak ada bedanya. Minum obat sekarang, besok, lusa, minggu depan kok sama aja ya, minum obat. Itu banyak dari pasien-pasien itu yang akhirnya menghentikan, minum obat tidak ada bedanya kok, minum nggak minum, padahal ini seperti seperti membeli asuransi ya. Jadi kita memutuskan untuk berobat sekarang itu manfaatnya tidak bulan depan, tahun depan, tetapi 10-15 tahun lagi. Karena orang yang diabetes kemudian tidak berobat, mungkin 10-15 tahun lagi dia akan mengalami stroke, serangan jantung, cuci darah. Tetapi mereka yang memutuskan berobat dan mengendalikan gula darahnya mungkin 10-15 tahun lagi dia masih sehat begitu. Jadi manfaatnya kita dapatkan manfaat jangka panjang, bukan jangka pendek gitu ya. Karena kan tadi dikatakan oleh Dr. Yongki ya, penyakit diabetes ini penyakit yang gandeng gitu loh. Gandeng lainnya gitu. Tidak pernah datang sendiri, jadi gandeng. Jadi kalau dibiarkan ya dia bakal gandeng lebih banyak gitu ya, Dok ya. Itu loh, itu yang ditakutkan dari Kenapa diabetes. Begitu? Karena gula yang tinggi di dalam darah itu para ahli mengistilahkan glukotoxicity, toksik ya, kita toxicity. Jadi gula itu di dalam darah itu toksik, sedangkan semua organ di dalam tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak ada yang tidak dialiri oleh pembuluh darah, aliran darah, sehingga ya kalau itu gulanya tinggi di dalam darah, maka ya hampir dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kena dampaknya begitu kan. Kalau misalnya apa komplikasi diabetes, ya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki disebutkan pasti nemu nanti. Ya itu ya, karena bicara tentang pembuluh darah gitu ya, Dok ya. Jadi bisa kemana-mana aliran darah gitu ya. Kalau sebelum lebih jauh lagi kita menyamakan persepsi terlebih dahulu ya, sahabat, berkaitan dengan diabetes ini kondisi yang seperti apa. Tadi dokter menyatakan toksik yang lama-kelamaan akan meracuni di dalam ya tanpa kita ketahui gitu ya. Kemudian jenisnya ini ada berapa gitu ya. Perlu juga diluruskan pada masyarakat, karena masyarakat hanya mengetahui diabetes basah, kering. Nah itu malah enggak ada. Nah, saya belajar diabetes enggak ada diabetes kering, kita basah, menyamakan nyemak gitu. Ya, di tengah-tengahnya kering. Kita menyamakan persepsi terlebih dahulu diabetes dan juga jenisnya itu ada berapa, Dok? Ya, jadi diabetes itu sebenarnya adalah kegagalan tubuh untuk memetabolisme
karbohidrat, lemak, protein, utamanya karbohidrat ya. Karena kita punya hormon yang namanya insulin itu defect dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Jadi secara kualitas dia tidak bisa bekerja dengan baik, secara jumlah dia juga tidak mencukupi. Nah, akibatnya apa? Hiperglikemi atau gula yang konsentrasinya atau kadarnya tinggi di dalam darah. Itu diabetes. Kalau sebabnya ya yang sementara ya banyak macamnya yang kita pahami, yang kita perlu pahami itu ada tipe 1, tipe 2 dan gestasional itu aja dulu, nanti yang lain itu lebih spesifik. Yang tipe 1 itu beda terjadinya dengan tipe 2. Kalau tipe 1 itu banyak teori yang diutarakan, tapi yang sementara ini kita amini bersama adalah karena habisnya sel beta pankreas, yaitu sel yang menghasilkan insulin pada pankreas akibat salah tanggap ya. Jadi sistem imun itu mengira sel di pankreas itu adalah virus gitu ya. Kemudian dihantam sehingga habis semua. Sehingga kalau pasien diabetes tipe 1 itu umumnya pada anak-anak. Kenapa? Karena sistem imunnya belum pinter, masih kecil ya, masih belum pandai. Sekolahnya belum matang gitu ya. Belum sarjana gitu ya, Dok. Ya. Nah, itu akibatnya terjadi hiperglikemi karena tidak menghasilkan hormon insulin. Kalau yang tipe 1 ini obatnya mau nggak mau harus insulin karena dia sama sekali tidak keluar insulinnya. Kalau yang tipe 2 itu tipe 1 ini yang sekarang yang tipe 2 itu adalah sama prinsipnya bahwa insulinnya itu tidak bisa bekerja dengan baik karena mutunya jelek atau bisa juga mutu jelek dan jumlahnya sedikit. Pabriknya rusak gitu ya, Dok ya. Kenapa begitu? Karena awalnya saat pasien itu tidak diabetes, dia itu hidupnya ngawur. Ya, kita menyebutnya ada sindroma metabolik. Ada hipertensi, dislipidemi, kolesterol tinggi dan selain. Terus kemudian obesity ya. Itu semua menyebabkan kualitas insulin dan reseptornya itu menjadi jelek, sehingga pada orang yang belum diabetes ya, tetapi sudah ada gejala sindroma metabolik atau resistensi insulin, itu dia membutuhkan jumlah insulin lebih banyak untuk mendapatkan gula yang sama. Jadi misalnya saya sama Mbak Yanti nih ya, kita sama-sama dicek gulanya 90, sama kan, kita enggak diabetes dua-duanya. Tapi Mbak Yanti karena sehat cuma butuh katakanlah 10 mg insulin. Saya yang sudah ada resistensi insulin, yang kualitas insulin saya jelek, saya butuh 100 gram, sehingga 10 kali lipat lebih banyak dibutuhkan insulin pada diri saya karena saya insulinnya jelek, resistensi insulin. Dampaknya apa? Pankreasnya bekerja lebih keras. Dan cuma Mbak Yanti cuma cerut gitu aja sudah keluar. Saya harus cus sampai 10 kali lebih banyak, otomatis pankreas saya akan cepat rusak. Gitu ya. Sampai pada titik di mana sudah tidak bisa mengkompensasi lagi nih pankreas atas demand dari insulin. Minta lagi insulinnya. Dan nggak cukup, akhirnya yang terjadi adalah kenaikan glukosa darah. Nah, kalau sudah kenaikan glukosa darah ya sudah, berarti sudah masuk ke ranah diabetes. Nah, sebenarnya pada saat orang ini masih sindroma metabolik itu bisa dideteksi dan itu saat yang paling tepat untuk diintervensi karena diabetesnya belum muncul gitu. Belum terjerumus gitu ya, dan masih di istilahnya masih di jembatannya gitu ya, Dok ya, belum terjatuh gitu ya. Ya istilahnya pradiabetik gitu ya, Dok ya, itu menyebutnya. Jadi itu akan lebih diintervensi, lebih bagus kalau saat itu diintervensinya karena tidak akan bisa sembuh ya, Dok, atau seperti apa, Dok? Tapi ya kendalanya itu orang kita bilang ngapain saya sehat-sehat kok disuruh minum obat, ngapain? Nah itu padahal ya kita melakukan itu adalah promotif preventif, bukan kuratif. Kalau kuratif sudah terlambat kita. Kuratif sudah terlambat kalau untuk diabetes ini. Orang kita itu, Dok, terutama mungkin ya, karena sekitar saya juga beberapa diabetes gitu ya, minum obatnya itu hanya saat waktu pemeriksaan tinggi saja. Kalau pemeriksaannya rendah, enggak diminum. Saya juga begitu. Oh gitu ya, Dok ya. Itu fenomena masyarakat kita ya, Dok, dan sebaiknya ini itu seperti apa? Dan ya moga-moga setelah mendengar siaran ini kita lebih sadar ya, oh ya ternyata salah dan berubah ya. Jadi kalau sudah terdiagnosa diabetes, untuk sementara ini masih no point return ya, one way ticket. Jadi diabetes ya sudah diabetes terus begitu. Tapi orang diabetes itu tidak bisa sembuh.
orang diabetes itu tidak bisa sembuh tapi bisa sehat. Ya. Ya, artinya dia bisa, selama dia bisa mengendalikan gula darahnya, ya dia hidup sehat. Nggak ada bedanya dengan orang yang tidak diabetes. Bedanya cuma dia tiap hari harus mengkonsumsi obat, menjaga makan. Ya. Ya. Apa ya akibatnya kalau tidak dilakukan pengobatan? Komplikasinya muncul. Jadi sebenarnya pengobatan diabetes itu masih termasuk, walaupun dia kuratif dalam hal ini menurunkan gula darah, tapi masih ada nilai preventifnya. Apa? Mencegah komplikasinya tidak muncul gitu. Betul. Kalau komplikasinya muncul, wah sudah turun pasti quality of life-nya. Ya. Ya. Karena sudah kemana-mana gandengnya itu gandengnya sudah banyak, nggak hanya gandeng jantung, bisa gandeng ginjal, bisa gandeng paru, bisa otak juga ya Yang dok ya. paling sering pasien-pasien saya yang begitu turun kualitasnya adalah manakala dia terkena retinanya. Ya. Karena ya sudah seperti ya ngapain ya hidup ya, saya nggak bisa lihat TV, nggak bisa ngaji, nggak bisa itu sangat-sangat menurunkan kualitas hidup. Itu saya nggak ingin nanti pasien-pasien itu terjadi seperti itu. Jadi ya moga-moga ini bisa membawa pencerahan ya untuk teman-teman sahabat Merkuri. Kalau memang dokter menganjurkan untuk diminum ya Pak obatnya setiap hari, nanti kalau habis kontrol lagi. Biasa gitu ya dok ya. Nah itu di anjuran dokter itu dituruti dan dilaksanakan dengan baik supaya tidak gandeng penyakit yang lain gitu ya dok. Betul. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu dan saya mengundang Anda sahabat untuk bisa bergabung. Ini sudah ada satu yang masuk, nanti akan kita bacakan setelah jeda iklan. Anda bisa bergabung di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers ya di 08173096 bersama dengan Dr. Jonggi Hendro Prayitno, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, berkaitan dengan tema peringatan Hari Diabetes Sedunia ya. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 22 November 2023 bersama dengan Dr. Jonggi Hendro Prayitno, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, berkaitan dengan tema peringatan Hari Diabetes Sedunia. Dan di jeda iklan tadi saya merupakan salah satu orang yang sama ternyata seperti masyarakat. Untuk cek saja, dokter tadi mengatakan sudah dicek belum HbA1c-nya, itu raport loh. Nah itu saya salah satu orang seperti sahabat-sahabat Merkuri, kalau mau ke klinik atau laboratorium itu Enggan. kok ya enggan itu dok. Ya. Ini sudah harus mulai berubah ya dok ya. Karena saya punya apa ya dok, genetik ya. Jadi sudah mulai harus memeriksakan itu sahabat. Untuk Apalagi sahabat-sahabat kalau KTP-nya sudah seumur hidup itu wajib. KTP seumur hidup berarti sudah 50 tahun itu sudah wajib itu ya. Wajib berapa bulan sekali sih dok kalau untuk HbA1c rapotnya ini, kalau tadi dikatakan oleh dokter Yogi? Iya, kalau normal ya mungkin 1 tahun atau 6 bulan sekali enggak apa-apa. Tapi kalau orang penderita diabetes, jadi HbA1c itu ibarat anak sekolah itu nilai rapot. Ya, jadi kalau kita pengen tahu anak kita ini pinter matematika atau pinter fisika, kita ngelihatnya bukan ulangan harian. Ulangan harian 100 bisa saja rapotnya dapat 5 atau 6, karena yang 100 ditunjukin orang tuanya, yang 50 40 sembunyiin gitu ya. Nanti ujung-ujungnya kan rapotnya jelek. Sama juga orang diabetes juga begitu, karena orang diabetes itu gula darahnya itu fluktuatif. Manakala dia dicek pada saat dia di bawah atau 100-an begitu, bukan berarti itu akan berlaku sepanjang hari, karena mungkin 2-3 jam lagi dia jadi 300, tetapi pas nggak dicek. Jadi pemeriksaan spot-spot seperti itu tidak bisa dipakai untuk mengeneralisasi. Oh gula saya baik kok, terkontrol baik, tidak. Ya, yang dipakai adalah gula rata-rata dalam 3-4 bulan yang namanya pemeriksaan HbA1c, dan itu juga menjadi target dari terapi pasien-pasien diabetes. Targetnya si A HbA1c-nya harus bisa sekian, si B sakit ini ditargetkan HbA1c-nya itu. Terapi diabetes yang benar itu seperti itu, karena orang per orang terapi diabetes itu sangat individual Mbak, sangat individual. Jadi saat orang dan per orang itu beda targetnya ya. Orang yang usia 70 tidak akan kita tuntut gulanya terlalu ketat seperti pasien yang masih berumur 30 begitu ya, karena itu justru malah berbahaya, sehingga patokannya nanti adalah targetnya adalah HbA1c. Dan terapi yang individual ini juga begitu. Saya sering pasien-pasien itu saya minta
obatnya seperti tetangga saya itu pakai obat A, Ya, itu bagus, saya mau betul. pakai itu. Nah, tunggu dulu, problemnya lain begitu ya. Jadi sehingga obat yang cocok untuk seseorang belum tentu cocok untuk orang lain. Mungkin obat kita mungkin diberikan ke ibu atau ke adik kita mungkin enggak cocok juga gitu, karena masing-masing punya karakteristik sendiri. Nah, itu pengobatan diabetes itu seperti itu sebenarnya Jadi filosofinya. personal sekali ya. Jadi kalau Betul, tetangganya atau betul, saudaranya, saya pakai ini enak kok, betul. stabil gula darah saya gini 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 gini. Belum tentu kalau diterapkan Iya, pada orang lain juga tepat akan sekali. sama gitu Iya, ya. Karena betul. pabriknya kan berbeda ya dok ya. Ya Karena itu tadi, kerusakan pabriknya tuh. gandengnya itu Nah, beda ya. Diabetesnya beda. ada yang gandeng stroke, ada yang gandeng, ini Nah, beda-beda yang digandeng itu. Jadi terapinya juga akan berbeda ya. individualis. Ini ada pertanyaan dari Mbak Siska. Dok, Ya. apakah selalu orang yang memiliki berat badan berlebih itu cenderung beresiko terkena diabetes mellitus? Tapi saat terkena diabetes, penderita banyak yang mengalami penurunan berat badan secara tiba-tiba atau tanpa disadari. Nah, ini Ya. tadi di awal saya sudah Ya. berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Seperti apa dok? Beberapa kongres diabetes internasional sudah mulai menyoroti obesity, Ya, obesity karena obesity di sudah banyak studi yang mengatakan bahwa obesity dalam jangka waktu panjang dia akan berisiko atau akan jatuh pada kondisi diabetes ya. Walaupun kita juga mengenal di healthy obese ya, orang obes tapi yang sehat. Tapi itu 1/1000 gitu ya, lebih banyak yang tidak sehatnya. Kenapa begitu? Ya karena kondisi dislipidemi, kondisi orang obes identik dengan kolesterol yang meningkat, mana kolesterol jahatnya lagi yang dominan ya, betul. tensi yang tinggi ya, terus kemudian oksigenasinya juga jelek ya. Orang kalau obes itu karena saluran nafasnya tidak bisa terbuka dengan baik, seringkali dia snoring, ngorok kalau tidur. Kalau orang obes itu membuat sel-sel itu menjadi hipoksia, relatif hipoksia, kurang oksigen. Nah ini yang merusak pada jangka panjang ya. Nah terus kenapa kalau orang diabetes kok lama-lama jadi kurus, kok malah nggak boleh ya? Kurusnya orang diabetes yang karena gula darah tinggi yang berlama-lama itu terjadinya karena begini, sel itu kita punya bermiliar-miliar sel ya di dalam tubuh kita. Sel ini makanannya gula. Nah kalau misalnya orang diabetes itu gulanya tinggi, tetapi di sirkulasi, di pembuluh darah, dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi selnya cuma melongo aja, lihat, ini ada makanan lewat gitu, tapi dia tidak bisa ngambil. Kenapa? Karena untuk memasukkan gula, memindahkan gula dari aliran darah masuk ke dalam sel, itu dibutuhkan hormon insulin. Dan hormon insulin pada orang diabetes itu kualitasnya jelek, kerjanya nggak benar, jumlahnya juga kurang, sehingga sulit sel-sel itu mendapatkan makanan. Apa yang terjadi? Apoptosis, mati selnya. Banyak yang tumbang. Nah kalau tumbang ya lama-lama orangnya jadi kurus habis. Tapi kurusnya itu kurus lesu ya, bukan kurus yang sehat. Beda dengan orang yang gemuk, kemudian nge-gym, olahraga, terus kemudian penurunan berat gitu ya. beda gambarannya. Seperti itu mungkin. Jadi seperti itu ya. Emang kebanyakan seperti itu. Saudara saya juga seperti itu. Awalnya besar gitu ya, tiba-tiba terus kecil, dipikirnya dietnya berhasil, ternyata saat dicek gulanya sudah 400 lebih. Jadi cek secara teratur itu ternyata penting. Nah kalau bicara tentang gula darah, nilainya yang normal itu seperti apa yang sudah mulai harus di-awarekan kepada masyarakat itu seberapa dok? Ya kalau kita mendiagnosa diabetes, kalau pakai HbA1c itu yang paling pas ya. Kalau dia lebih dari 6,5 ya sudah ya, dia memang diabetes. Walaupun mungkin waktu itu dicek gulanya cuma 100, tapi bukti mengatakan bahwa 3 bulan ke belakang Anda gula darahnya tinggi sudah, karena HbA1c-nya lebih dari 6,5. Atau kalau orang itu puasa ya, selama lebih dari 8 jam itu gula darah puasanya lebih dari 126. Itu kita sudah menyebutnya dengan diabetes. Dan kalau dicek gula darah acak ya, terus kemudian lebih dari 200 disertai dengan keluhan mudah
haus, sering kencing, ya gampang lapar, penurunan berat badan, itu sudah diabetes itu yang seperti itu. Iya. Itu yang bisa menjadi patokan ya, kalau pengen lebih akurat lagi ya, periksa rapotnya aja ya, HbA1c-nya itu ya. Iya. Untuk yang normal mungkin 1 tahun sekali boleh waktu general check up atau 6 bulan sekali. Iya. Tapi kalau sudah terdiagnosis jadi rapotnya akan lebih sering gitu ya dok ya. Betul. Itu yang harus dilakukan. Ini pertanyaan dari Pak Erwin. Bagaimana cara menjaga kesehatan mata, ginjal dan syaraf saya yang saat ini sudah terdiagnosis diabetes? Pak Erwin ini usia 40 tahun dok. Baik, ya semangat Pak Erwin ya. Ya, walaupun diabetes itu tetap bisa sehat. Yang penting adalah jangan biarkan gula itu berlama-lama di dalam darah ya. Jadi apa yang Pak Erwin takutkan, misalnya ginjalnya kena, stroke, terus matanya kena, itu karena dia terpapar oleh kondisi hiperglikemi karena gula darah yang tinggi. Tidak ada jalan lain kecuali menormalkan gula darah, ya. Harus terkontrol, itu aja. Nah, untuk deteksi dininya bisa dicek, mungkin rutin ke dokter mata atau minta ke dokter yang menangani Bapak, diabetesnya Bapak, untuk dikonsulkan ke dokter mata paling tidak untuk screening. Karena komplikasi diabetes itu ada yang di pembuluh darah besar, ada yang di pembuluh darah kecil, dan ada di sistem saraf. Kalau yang kena mata itu dia kena di pembuluh darah kecilnya, dan itu early detection bisa, early detection ya. Nah, sepanjang kita rutin kontrol dan dokternya juga aware ya terhadap komplikasi-komplikasi yang mungkin timbul, ya insya Allah akan baiklah, tidak akan muncul komplikasinya. Dok, kalau diabetes ini faktor resikonya apa saja sih dok? Ya, itu yang saya bilang ke Mbak Yanti tadi ya, bahwa saat yang paling tepat untuk memberikan terapi diabetes adalah pada saat muncul faktor risiko atau kita kenali faktor risikonya, nah itu kita intervensi. Apa itu? Satu, ya orang tuanya sudah ada riwayat diabetes, jadi bapaknya diabetes atau bapak ibunya diabetes atau ibunya diabetes, sama saja kemungkinannya ya. Yang kedua, pasien dengan obesitas, ya obesitas, apalagi kalau lingkar perutnya itu lebih dari 100 gitu ya, itu 90, itu sudah risiko, satu faktor risiko. Yang kedua, hipertensi, ya. Masih muda, umur 30 tahun, sudah tensinya sudah tinggi, hati-hati. Gitu. Yang keempat, ibu-ibu ini yang pernah punya riwayat melahirkan bayi lebih dari 4,5 kilogram. Ini bayinya lucu, bayinya besar, gendut besar. Hati-hati, ya, itu satu early warning sign bahwa ini ke depan si ibu ini harus rutin check up atau mengendalikan berat badannya ya, karena ini sangat besar kemungkinannya untuk dia menderita diabetes di kemudian hari, begitu ya. Lalu kemudian tensinya tinggi dan sebagainya itu. Nah, ini faktor-faktor risiko ini apabila muncul kita intervensi. Intervensi apa? Intervensi lifestyle dulu. Ya, lifestyle-nya harus dirubah. Yang orang diabetes itu kalau makan biasanya semau-maunya sendiri. Mau sarapan, mau lapar jam 9 makan jam 9, lapar jam 10 lapar makan jam 10. Tidak begitu ceritanya kalau dia sudah menderita diabetes, karena jarak antar makan itu juga harus diatur supaya kalorinya itu bisa terbagi rata. Ya, nanti kalau sudah ketahuan menderita diabetes, dia mau nggak mau, lapar nggak lapar, jam 7 sudah harus sarapan, gitu ya. Jam 13 kok kayak tentara aja, ya makanya tentara sehat-sehat. Nah, karena hidupnya ya begitu, diatur ya. Segala sesuatu yang diatur dengan baik itu hasilnya akan baik juga ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Bu Eka, dok, apakah dengan melakukan puasa atau intermediate fasting itu bisa merubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat, dok? Ya, intermittent fasting itu sekarang lagi booming, hits. Itu setelah ada penemuan dari seorang ilmuwan yang menemukan proses yang namanya autofagi. Autofagi itu yang menemukan juga dapat Nobel penilmuannya. Autofagi itu suatu proses di tubuh kita di mana bersih-bersih sel. Ya, sel itu karena ada yang mati, ada yang apa. Itu manakala kita melakukan fasting, ya, itu si sel-sel yang sampahnya itu dibersihkan, kemudian dipakai sebagai sumber energi.
Ya, jadi seperti sistem recycle di dalam tubuh, dan itu sangat-sangat menguntungkan untuk tubuh kita. Sehingga kalau tadi ada pertanyaan bagaimana dengan intermittent fasting, bagus, sangat-sangat bagus. Itu memberikan kesempatan pada tubuh kita untuk healing. Sel-sel yang lama berganti yang baru, sel yang sudah sekarat-sekarat itu dibuang, kemudian timbul sel yang baru. Tapi tidak kan intermittent fasting itu kan misalnya 8 jam fasting, 16 jam fasting, yang sisanya makan gitu ya. Makannya juga enggak boleh berlebih. Nah, jangan sering keliru, waktunya kita boleh makan, waduh 2 jam lagi sudah enggak boleh makan, pol-pol nih. Gitu. Nah, itu enggak boleh karena pada saat kita overeating itu pankreasnya capek bekerja keras ya. Pankreas itu enggak bisa disuruh diem. Begitu ada masukan makanan yang dirubah jadi glukosa, dia mau enggak mau pasti bekerja dia. Nah, inilah yang benar intermittent fasting itu ya makannya seperti biasa, lalu kemudian puasa. Yang sering salah adalah saat kita diperbolehkan makan itu overeating, makan mumpung masih bisa makan ini, nanti berhenti sudah fasting. Nah itu yang enggak boleh. Itu kan sama saja kayak mengatur jam makan ya dok. Betul, ya. Itu betul. bukan hanya over makan, mumpung ini, enggak gitu juga gitu ya. Mengatur jam makan, kalau sarapan biasanya jam 8 mungkin bisa digabung dengan makan siang gitu ya dok ya. Itu akan mengatur jam makan saja. Yang teratur itu yang akan membuat kita lebih sehat lagi. Betul. Olahraga teratur dok ya. Betul. Itu salah satunya, itu juga bisa kemudian kontrol teratur supaya gula darahnya juga bisa bagus terus sahabat. Itu salah satunya. Nah kalau bicara gejala khas dok dari diabetes ini apa, sebelum masyarakat melakukan pemeriksaan, mungkin beberapa saya sudah merasakan ini, berarti saya sudah harus melakukan pemeriksaan, bukan yang sudah mulai lemas, ini gejalanya sudah parah sekali. Gejala-gejala khas dari diabetes. Ya ini sekali lagi, ini bukan berarti kalau tidak ada ini berarti saya tidak diabetes, bukan. Dan sekali lagi, diabetes jangan pernah berpegangan pada gejala yang timbul, karena itu kita akan kalah satu langkah. Ya, karena kalau sudah ada timbul gejala itu artinya dia sudah berkomplikasi, begitu ya. Padahal orang yang diabetes yang sehat itu aja sudah harus diterapi ya, mesti tidak ada gejalanya, apalagi sudah ada gejalanya ya. Jadi kalau sudah ada gejala itu artinya kita sudah terlambat satu langkah. Apa gejalanya? Ya, satu, gula yang tinggi di dalam darah itu punya efek diuresis. Diuresis itu artinya membuat terkencing-kencing. Sama kita kayak minum kopi. Kopi itu juga ada efek diuresis. Kita kalau habis minum kopi kan mesti kebelet pipis gitu. Betul. Ya. Sama juga dengan ini. Tapi gula yang di dalam darah ini kan dia sifatnya lama di dalam darah, terus tinggi terus. Maka kita akan bolak-balik kencing. Bolak-balik kencing ya. Sehingga kencing itu berkali-kali. Nah, karena kencing yang berkali-kali itu kita akan sering haus, mudah haus, mudah lapar. Dan tadi karena sel-selnya itu tidak dapat makan, maka terjadi penurunan berat badan. Nah itu gejala-gejala yang sering kali muncul. Ditambah lagi kalau komplikasinya lebih jauh, mulai ada rasa kesemutan, ya rasa baal di kaki saya kok nggak bisa, kok nggak terasa ya, ini sandal saya jalan kok lepas, saya nggak terasa. Nah itu sudah lampu merah itu. Kalau itu sudah seperti itu sudah berarti komplikasinya sudah lebih jauh lagi itu. Jadi kalau sudah merasakan gejala ternyata itu Anda sudah kalah satu langkah. Betul. Gitu ya dok ya. Jadi sudah mulai ada komplikasi ternyata sahabat pada diabetes Anda. Itu yang menakutkannya dari diabetes ini ya dok. Tidak usah ditakuti, dihadapi aja. Dihadapi dengan melakukan pemeriksaan sebelum ada gejala. Ternyata itu akan lebih baik lagi. Dok, pengobatan dan juga tata laksananya dari kondisi diabetes ini seperti apa kalau kita melihat dengan perkembangan teknologi kesehatan untuk saat ini seperti apa dok? Sekarang ini filosofinya dalam terapi diabetes adalah, kalau dulu kita mati-matian mengejar gula darahnya harus turun. Tapi satu dekade ini para ilmuwan juga mulai mengkampanyekan untuk avoid hipoglikemi, hindari hipoglikemi. Jadi kita memang tujuannya adalah untuk menurunkan gula darah, tetapi jangan sampai itu kebablasan sampai ngedrop. Itu yang bahaya ya. Sehingga ternyata orang kalau gula darahnya ngedrop itu sama saja dia lebih mudah kena stroke, lebih mudah kena serangan jantung ya. Jadi sehingga konsultasilah ke dokter Anda, karena dokter Anda akan memilihkan obat yang paling pas untuk
menghindari hipoglikemi itu, ya karena sekarang hipoglikemi itu pamali, benar-benar pamali untuk orang diabetes itu, ya. Di samping yang sebenarnya ngobati diabetes itu tidak sulit, yang paling sulit itu merubah gaya hidup. Ya betul. Karena orang diabetes itu sudah dalam jangka waktu lama dia sudah hidup enak, sudah biasa. Sekarang disuruh berubah itu yang tidak akan selesai dalam 1-2 bulan, 1-2 tahun mungkin ya ketelatenan dokter untuk terus mempersuasi pasien untuk merubah gaya hidupnya itu juga poin tersendiri ya, harus dilakukan gitu. Itu yang terpenting ya. Jadi kemauan untuk merubah gaya hidup. Support sistemnya juga harus support sistemnya. Betul. Support sistem itu juga, lingkungan itu juga mempengaruhi. Sangat mempengaruhi ya berkaitan dengan hal tersebut. Dok, ini pertanyaan dari Pak Edi, bagaimana caranya mengontrol makanan yang dikonsumsi oleh para penderita diabetes? Apakah harus selalu melakukan diet ketat atau disesuaikan saja dengan tingkat keparahan penyakit dari pasien? Ya, sekali lagi diabetes itu individual ya, individual sejauh mana atau seketat apa makanan itu harus ditata dan sebagainya itu tergantung dari siapa yang sakit, pengobatan apa yang dijalani, jenis obat apa yang dipakai itu juga begitu ya. Pada pasien yang dengan insulin, yang setiap makan disuntik insulin, dia lebih agak longgar. Dia makan agak banyak, dosisnya bisa dinaikkan. Makan sedikit, dosisnya diturunkan, begitu ya. Sehingga pola dietnya itu tidak bisa in general begitu, tidak bisa. Tetapi pada umumnya, perbanyak serat, kurangi karbohidrat. Ya, kalaupun ya, jadi rasa kenyang itu tidak hanya didapatkan oleh karbohidrat, dalam hal ini nasi, karena orang Surabaya kan, orang Indonesia kan makannya nasi. Semego. Semego. Jadi kalaupun kenyang itu lebih baik diberikan atau kontribusi dari protein itu jauh lebih baik untuk gula darah ya. Karena orang makan steak dengan orang makan nasi ya, itu volume pengisian lambungnya sama tapi gulanya beda nanti tingginya ya. Jadi jangan semego tadi. Lebih baik lagi kalau diisi full sama serat. Jadi banyak makan sayur ya, itu jauh akan lebih baik lagi karena hampir 0 kalorinya kalau sayur itu. Tergantung dressingnya ya. Kalau sayurnya dimasak tumis, kecap ya sama saja. Kecapnya itu tinggi gulanya. Gula yang tidak boleh terlalu banyak itu untuk diabetes adalah seperti bendera kita. Ya, warna merah dan putih ya dok ya. Gula merah dan gula putih. Seperti itu ya sahabat. Dan perbincangan Rumah Sehat Surabaya masih akan berlanjut di sesi yang ketiga. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury sahabat. Dengan tema perbincangan di Rumah Sehat kali ini adalah peringatan Hari Diabetes Sedunia bersama Dr. Jongki Hendro Prayitno, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes ya. 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ya, berkaitan dengan peringatan Hari Diabetes Sedunia bersama dengan Dr. Jongki Hendro Prayitno, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Dan kita di sesi yang terakhir tadi jeda iklan saya ngobrol berkaitan dengan nasi karena warga masyarakat kita adalah orang-orang yang semego ya. Jadi saya pribadi sempat mengganti karbohidrat lah ya, menjadi nasi merah pernah, nasi hitam pernah, nasi jagung pernah, nasi gaplek itu juga pernah, dan rasanya memang beragam sih dok. Kalau beras hitam itu memang seratnya lebih banyak, lebih tinggi karena kerasa sekali ya sahabat, seratnya lebih banyak seratnya daripada yang beras merah. Mungkin beberapa juga tidak suka beras merah, beras hitam lebih lagi. Kalau tidak ada rasanya, gaplek itu nggak ada rasanya sama sekali. Gaplek Karena nggak ada rasanya gaplek itu. Beras gaplek itu nggak ada rasanya sama sekali, sepoh bener-bener. Kalau yang lainnya masih berasa. Untuk makanan dok, apakah harus beragam atau seperti apa, mengganti karbohidrat kah itu penting atau untuk seperti apa dok? Yang perlu nanti bisa browsing ya, ini yang namanya indeks glikemik ya. Indeks glikemik itu adalah kemampuan atau daya dari satu makanan untuk meningkatkan kadar gula ya. Jadi saya ambil contoh nasi ya, kemudian ada mie, terus kemudian ada kentang misalnya ya, sama-sama 100 gram dan membuat kita kenyang. Misalnya kita kenyangnya dengan 100 gram nasi, 100 gram kentang dan 100 gram mie, itu
nanti kadar gulanya beda. Ya, Kalau yang ya. nasi mungkin 100 gram, orang diabetes indeks glikemiknya paling tinggi nasi itu, sehingga Ya. dengan gram-graman yang sama dia kemampuannya untuk meningkatkan gula darah besar, sehingga pada yang makan nasi mungkin gulanya mungkin sampai 250 Ya, begitu ya. ya. Yang makan mie mungkin ya cuman sampai 200, atau yang makan kentang cuman 160. Kalau kita nyari kenyang kan kita makan untuk kenyang kan. Ya. Nah, itu bisa dipilih, mulai sekarang sudah mulai memilih. Kalau nanti pesen di restoran begitu ya jangan pilih yang bahan bakunya nasi begitu ya, carilah yang alternatif, misalnya roti gandum atau apa. Itu alternatif untuk bisa menurunkan asupan kalori pada tubuh kita ya. Jadi itu bisa dilihat ya, ini untuk menerapkan diet sehat ya, bukan diet untuk kurus, tapi diet sehat dengan Betul. makanan seimbang gitu ya Iya, dok ya. iya. Itu yang terpenting, karena diet kita pengennya sehat, bukan pengen sakit gitu ya dok ya. Itu yang Iya. terpenting juga. Dok, kalau bicara tentang komplikasi dan juga harapan hidup dari para pasien diabetes ini seperti apa dok? Bagus, harapan hidupnya ya banyak pasien-pasien yang bisa bertahan sampai lama. Ya tinggal kepatuhannya aja ya, kepatuhan dari masing-masing pasien. Support system itu Mbak yang penting. Jadi jangan biarkan pasien diabetes itu menderita sendirian di rumah. Artinya begini, misalnya seorang bapak nih didiagnosa diabetes, kemudian di rumah anak-anaknya pulang selalu membawa donat, bawa pizza, nah itu kan bagaimana dia bisa mengontrol dietnya kalau selalu ada makanan itu tersaji di sana begitu ya. Pulang bawa boba, bawa yang tinggi-tinggi kadar glukosanya begitu. Jadi begitu ada salah satu anggota keluarga kita yang didiagnosa diabetes, maka kita harus mensupport. Kalau makan jangan di depannya bapaknya, sembunyi di kamar atau apa ya. Makanan juga begitu, taruh di lemari, dikunci, kuncinya dibawa gitu ya. Terus di kulkas juga jangan disediakan makanan-makanan yang siap diambil, misalnya soft drink dan lain-lain. Itu kalau untuk yang diabetes itu godaan sekali itu. Dan itu kan betul. di sini peran support system sangat besar. Juga teman-teman kantor kalau perlu, kalau kita kan sering punya diabetes terus kita diem-diem gitu ya, sebenarnya malah tidak menguntungkan sendiri untuk kita. Kalau kita diabetes, kita declare aja, aku kena diabetes gitu ya. Bilang sama teman kantor, sehingga nanti kalau misalnya ayo makan siang sama-sama, loh nanti kita pesen ada yang ngingetin, tuh kamu kan diabetes kok pesennya gini. Nah itu ada yang mengingatkan. Tapi kalau sekeliling kita tidak tahu kalau kita diabetes, dia makan apa aja kita dibiarin, nggak akan diingetin gitu ya. Jadi dideklar aja, itu bukan suatu penyakit yang kok. Ya, bukan penyakit menular juga gitu ya dok. Dideklar aja, tujuannya supaya memperbanyak support system. Semakin banyak circle kita yang tahu kalau kita menderita diabetes, maka makin banyak yang mengingatkan gitu ya. Akan mendukung juga istilahnya pola hidup kita akan lebih ke sehat ya dok ya, kalau semakin banyak dukungan dan juga lingkungan yang supportnya luar biasa, tidak hanya keluarga tapi juga lingkungan tempat kerja itu juga sangat penting. Jangan sampai saat kita diet sehat gitu ya, teman-temannya malah mengajak yang beli ini, nah karena tanpa kita ketahui gitu ya. Tapi kalau kita udah declare gitu, oh iya, itu yang terpenting juga supaya support systemnya lebih baik lagi. Kalau untuk komplikasi diabetes dok, apa saja tadi kan dari ujung rambut ya, ujung kepala gitu ya, sampai dengan ujung kaki, semuanya itu ada. Jadi dari ujung rambut ya sering brodol rontok rambutnya, terus kemudian mata juga begitu. Gangguan mata pada orang diabetes itu lebih mudah terkena katarak ya. Katarak pada orang diabetes, kalau orang sehat itu rata-rata kena katarak mungkin sekitar usia 60-70, orang diabetes umur 50-40 itu sudah muncul kataraknya ya. Kemudian belum lagi kalau retinanya yang kena ya, seperti ada kabutnya. Kita lihat itu seperti lihat mobil yang berembun gitu ya, jadi nggak jelas. Lalu turun ke giginya orang diabetes sering kali tanggal, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu copot sendiri begitu, karena gusinya itu menyusut. Itu karena kondisi hiperglikemia, gula darah yang tinggi yang berlama-lama. Terus sampai ke ujung kaki ya, di mana kuku kaki itu segampang terkena infeksi jamur dan lain-lain. Ya itulah
hampir semua bagian dari tubuh kita ini bisa. Kulit ini kalau terluka juga susah. Ya itu yang Itu sudah ya, Dok. parah itu seperti itu. Susah sembuh ya dok. Jadi karena untuk menghindari komplikasi itu, sahabat, maka pemeriksaan yang dibutuhkan jangan hanya menunggu gejala muncul, karena kalau menunggu gejala muncul berarti Anda sudah kalah satu langkah. Tadi dikatakan oleh dokter Yogi. Kalau sudah muncul gejala itu berarti sudah ada komplikasi yang muncul. Jadi untuk menghindari itu, kalau memang sudah ada faktor resiko, itu sudah harus melakukan pemeriksaan ya di fasilitas kesehatan. Kemudian untuk yang sudah terdiagnosis diabetes, ini saran dan juga anjuran dokter seperti minum obat dan lain sebagainya itu sudah harus dilakukan dengan tepat dan benar, dan orang-orang sekitar ini yang juga penting ya dok ya, support system ini yang juga harus mendukung. Dok, terakhir tips ataupun juga pesan sehat bagi masyarakat di peringatan Hari Diabetes Sedunia ini seperti apa dok? Ya, terima kasih Bu Mayanti. Jadi mulailah kita kalau sudah muncul faktor-faktor risiko itu, kalau pilih makanan itu sekarang tidak waktunya lagi kita pilih makanan enak ya, pilihnya adalah makanan yang sehat ya, karena apalah artinya enak kalau cuma sebentar aja terus kemudian kita sakit, akhirnya makan makanan yang enak pun tidak terasa enak gitu ya. Betul. Jadi pilih yang sehat. Kemudian kenalilah faktor-faktor risiko yang ada pada diri Anda, karena semakin dini kita menangani faktor risiko itu, maka semakin kita besar kemungkinan untuk mencegah munculnya diabetes ya. Jangan denial. Kalau memang ada ya sudah, hadapi saja ada. Karena diabetes ini bukan penyakit yang menakutkan, dia bisa dikontrol. Orang diabetes bisa hidup sehat, orang diabetes bisa produktif seperti orang yang tidak diabetes, hanya saja dia perlu lebih ketat untuk mengontrol gula darahnya. Jadi itu ya sahabat, dengan tema besar di peringatan Hari Diabetes Sedunia ini adalah Access to Diabetes Care. Ya, itu yang harus sama-sama kita gaungkan, dan supaya masyarakat kita bisa lebih sehat lagi meskipun diabetes, tapi bisa tetap sehat, bisa menjalankan aktivitas dengan baik ya sahabat, tidak mengurangi kualitas hidup. Dan yang terpenting selalu periksakan diri Anda kalau memang sudah ada faktor resiko ataupun juga sudah merasanya itu saya nggak enak nih. Nah, kalaupun sudah merasa tidak enak apapun itu, sudah langsung konsultasi ke ahlinya sahabat, yaitu dengan datang ke fasilitas kesehatan. Betul. Terima kasih Dr. Sama-sama, Jogi Mbak Hendro Andi. Prayitno, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, sudah hadir, sudah memberikan kita banyak edukasi dan informasi seputar diabetes, karena sudah tidak mengenal usia lagi ya dok ya, diabetes ini, jadi sudah mulai aware di usia berapapun. Itu yang terpenting ya. Dan terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan sahabat. Anda bisa mengikuti perjalanan Rumah Sehat Surabaya setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang, dan untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Stay safe, stay healthy, be happy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.